Aku udah ngenalin ke Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya aku. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastiin kalian udah subscribe channel aku supaya channel aku bisa lebih berkembang. Di video kali ini aku akan kembali mengajak kalian mengeksplor suku Berau. Kalau kemarin udah mengeksplor tentang dua kesultanan yang ada di Berau, kali ini aku mau ngajak kalian sedikit lebih tahu tentang pakaian adat dari dua kesultanan itu sendiri. Tapi sebelumnya aku mau ngebacain sebuah artikel ke kalian nih, yaitu tentang busana kerajaan. Berau memiliki budaya yang cukup tua, terutama hasil peninggalan kerajaan, termasuk busana adat pengantin kerajaan Gunung Tabur yang memiliki 4 jenis, yakni busana Kahar Suhung, busana Raden, busana Pangeran Liulu, dan Ampik Salayang. Jadi sebelumnya aku mau lurusin kalau Ampik Salayang itu sebenarnya adalah punya Kesultanan Sambaliung dan bukan Kesultanan Gunung Tabur. Dari keempat busana itu, busana Kahar Suhung hanya boleh digunakan oleh anak raja atau keturunan langsung kerajaan. Sedangkan busana Raden yang berwarna hitam yang mirip dengan busana adat kerajaan Jawa ini boleh dikenakan anak raja meski bukan keturunan langsung. Busana Ampik Salayang yang digunakan untuk perkawinan warga yang bukan keturunan bangsawan. Sedangkan keempat jenis busana ini menggunakan bahan baku kain yang sama, yakni dominan kain dudru. Meski memiliki nilai pelestarian budaya, namun untuk sentuhan modern juga tak ditinggalkan, dan ini dapat dilihat dari desain busana secara keseluruhan yang cukup simpel, serta riasan wajah pengantin wanita juga sederhana. Sedangkan busana untuk laki-laki lebih menyerupai baju koko. Namun, warna kuning dan motif hiasan warna juga serupa hingga muncul kesan kewibawaan. Pada busana pengantin laki-laki juga terdapat penutup kepala yang umumnya dipakai adat Melayu, dengan hiasan motif bunga ditambah sarung berwarna hijau muda yang dipadukan hiasan berwarna kuning keemasan. Nah, sekarang aku bakal sedikit menjabarkan filosofi dari beberapa pakaian adat yang udah aku sebutin tadi. Yang pertama, yaitu pakaian adat Ampik Salayang. Ampik Salayang itu dia sebenarnya adalah pakaian adat untuk pengantin dari Kesultanan Sambaliung. Sejarah atau filosofinya yaitu asal mula hadirnya pakaian adat pengantin Ampik Salayang atau dalam bahasa Indonesia artinya sarung selembar, bermula dari kisah Raja Alam, Sultan Alimuddin, Sultan pertama di Kerajaan Sambaliung tahun 1810 sampai 1834, kemudian melanjutkan pemerintahan kembali setelah dibuang ke Makassar tahun 1837 sampai 1844. Saat masa pembuangan bersama istrinya di Makassar, Raja Alam tidak membawa barang-barang kerajaan dan pakaian kebesarannya. Karena rasa cinta dan kasih kepada suaminya, Raja Alam, maka istrinya yang bernama Andi Nantu memberikan hadiah berupa kain sutra sepanjang 7 meter yang berwarna kuning. Seperti kita ketahui bahwa warna kuning adalah lambang kejayaan, keagungan, dan kemegahan. Sebagai manifestasi kekaguman terhadap suaminya yang gagah berani berjuang melawan penjajah demi harga diri membela kebenaran. Untuk mengenang Raja Alam, kain tersebut dinamakan Ampik Raja Alam. Karena kain tersebut adalah kain kesayangan Raja Alam, kain itu disimpan dengan baik oleh Raja Alam demi menghargai pemberian istrinya. Ketika Sultan Salihuddin sebagai Sultan kelima tahun 1863 sampai 1869 ingin menikahkan putrinya, namun saat itu Kesultanan Sambaliung belum memiliki busana adat pengantin. Akhirnya, keturunan dari Andi Nantu memberikan kain atau sarung selembar milik Raja Alam tersebut kepada cucu Raja Alam, yaitu Pangian Bungsu, saat akan melangsungkan pernikahan. Maka dibuatlah sarung selembar milik Raja Alam tersebut
menjadi pakaian adat pengantin Kesultanan Sambaliung sebagai penghormatan kepada nenek moyangnya. Sarung selembar yang sudah menjadi pakaian adat pengantin itu dikenal dengan nama ampik salayang. Itulah kenapa ampik salayang tidak dikenakan oleh semua orang Berau atau Banua saat melangsungkan pernikahan, karena pakaian adat pengantin kerajaan Sambaliung tersebut memiliki nilai kesakralan dan filosofi yang tinggi. Nah, jadi contoh dari ampik salayang itu kurang lebihnya seperti ini. Bentuknya itu ya seperti sarung kurung yang biasa dipakai sama bapak-bapak untuk sholat. Bentuknya kayak gitu. Dan cara penggunaannya yaitu kedua sisinya nanti dikaitkan di bagian dada. Terus juga akan ada beberapa aksesoris di bagian leher, gelang, dan juga di bagian kepala berupa mahkota. Pakaian adat yang kedua yaitu adalah pakaian adat yang bernama kahar suhung. Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Beliau adalah Haji Aji Bahrul Hadi, kurang lebih namanya seperti itu. Beliau ini adalah pemangku adat dari Kesultanan Gunung Tabur. Kalau misalnya kalian nonton upacara bendera waktu hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2019 kemarin, nah beliau ini ada di Istana Merdeka dan meraih juara kedua dalam lomba pakaian adat. Kebetulan pada waktu itu juga beliau menggunakan pakaian adat kahar suhung itu. Ada sedikit tambahan, pakaian adat kahar suhung itu sendiri itu hanya boleh digunakan oleh anak raja atau keturunan langsung dari kerajaan itu sendiri. Pakaian adat yang ketiga yaitu adalah busana Raden. Pakaian adat ini juga masih dari Kesultanan Gunung Tabur. Pakaian adat busana Raden ini berwarna hitam dan juga hampir sama seperti pakaian adat Jawa. Contoh pakaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau pakaian adat busana Raden ini boleh digunakan oleh anak raja walaupun dia bukan keturunan langsung. Dan pakaian adat yang terakhir yaitu pakaian adat Pangeran di Ulu. Tapi untuk gambar aku belum ketemu. Mungkin di video selanjutnya aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana bentuknya dan ngasih lihat bagaimana contoh gambarnya. Sementara ini aku masih cari tahu juga dengan pakaian adat itu sendiri. Mungkin sekian video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga komen di bawah selanjutnya aku buat video apa lagi, atau kalian punya saran, atau misalnya nih orang Berau yang tahu tentang pakaian adat Pangeran di Ulu, kalian bisa komen di bawah tentang filosofi dan juga contoh pakaian itu sendiri. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku supaya channel aku bisa lebih berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.